bi thulutsayil Qur'an. Ini Pak, membaca surat Fatihah itu sama kayak membaca 2/3 Al-Quran. Itu fadilah pertama. Ini sama seperti ada juga fadilahnya surat Al-Ikhlas sama kayak membaca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali dari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an ila anqal keutamaan membaca suratul Fatihah. Nah, jadi usahakan keutamaan ini selalu kita hadis ini selalu kita hadirkan di hati kita waktu kita baca Fatihah, khususon waktu kita baca surat Fatihah waktu salat, meskipun salat fardu atau salat sunnah. Ya. Keutamaan membaca suratul Fatihah sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsayil Qur'an. Ini Pak, membaca surat Fatihah itu sama kayak membaca 2/3 Al-Quran. Itu fadilah pertama. Ini sama seperti ada juga fadilahnya surat Al-Ikhlas sama kayak membaca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali dari surat Al-Ikhlas sama kayak kita membaca Al-Quran penuh. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, maka seakan-akan kita membaca 2/3 Al-Quran. Begitu ya. Artinya surat dari sini paling minimnya usahakan kalau kalian ngelewatin pemakaman atau apa, jangan sampai ngelewatin tanpa kalian hadiahkan ke mereka meskipun surat Al-Fatihah ini. Begitu. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang arif billah, setiap kali jalan di pemakaman yang lewatin dia baca surat Al-Fatihah, dihadiahkan, dibahkan pahalanya ke siapa? Ke penduduk pemakaman tersebut. Setelah dia pulang ke rumahnya, mimpi bahwa penduduk pemakaman tersebut pada bangun semuanya berebut pahalanya surat Al-Fatihah. Ada sebagian dari mereka dapat wawunya, sebagian dari mereka dapat alifnya, kecuali satu orang dari mereka ini duduk tidak mau rebutan sama sekali, tidak mau ikut berebut. Ditanya, kenapa kamu tidak ikut berebut seperti yang lain? Enggak, aku tidak perlu berebut karena aku punya anak setiap hari menghatamkan 30 juz Al-Quran untuk aku. Ini bukan Fatihah lagi, 30 juz Al-Quran untuk aku. Di mana anaknya kamu itu? Di kampung ini, dikasih alamat, ditunjuk ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Akhirnya bangun dari tidur, itu anak langsung berangkat. Itu orang tadi Arif Billah itu mimpi berangkat ke tempatnya anak tadi itu. Ditunjukkan betul memang. Didapatkan di rumahnya, didapatkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan abahnya. Lah anak itu lagi nimba air. Tapi waktu nimba air sambil lisannya baca Al-Quran terus kan, tidak berhenti. Assalamualaikum, waalaikumsalam terus. Sampai selesai Al-Qurannya baru dijak duduk, baru mau dijak bicara. Ditanya, kenapa kamu kok tidak mau bicara dengan aku dari tadi pertama aku ucapkan salam? Katanya, aku nazar waktu aku meninggal ibuku, aku akan baca 30 juz Al-Quran setiap harinya untuk dia. Ini anak yang soleh bakti 30 juz Al-Quran. Kalau Yasin sih mending 30 juz tiap hari untuk dia. Akhirnya aku tetap ikutin apa yang aku nazarkan, setiap hari membacakan. Akhirnya pada suatu hari berapa bulan berikutnya, itu orang Arif Billah tadi itu ngelewatin pemakaman yang sama dan dibacakan Fatihah, dihibahkan pahalanya untuk pemakaman tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ngelihat mimpi, balik ke rumahnya, mimpi seluruh penduduk pemakaman tersebut juga berebut seperti yang pertama, termasuk orang tadi itu ikut berebut juga. Ditanya, loh kenapa kamu ikut berebut sekarang? Gal, anakku yang biasa membacakan Al-Quran 30 juz setiap hari meninggal kemarin, maka tidak ada lagi yang ngirim kepadaku. Dari sini kita ketahui apa? Dari sini artinya kalau kita mau bacakan orang tuanya kita itu tiap hari jangan putus, sudah 11 kali sudah surat Al-Ikhlas minimnya. Ini sambil naik sepeda motor, sambil naik jalan, ini tidak rugi, cuma berapa menit aja. Paling minimnya itu 11 kali surat Al-Ikhlas untuk abah, 11 kali surat Al-Ikhlas untuk ibu. Itu minimnya sudah itu, kalau bisa, karena ada fadilah khusus di pembacaan 11 kali dari surat Al-Ikhlas ini, ada fadilah khusus ini. Kalau bisa khutmah, kalau bisa 30 juz, kalau bisa 1 juz Al-Quran, bisa Yasin, lebih utama. Tapi paling minimnya itu. Seperti Anda bilang, sebelum Id itu Kul Wahid itu ngasih hadiah ke abahnya dia.
ngasih hadiah ke uminya dia. Apa hadiahnya dikirim? Yaitu pembacaan khutmah 30 juz Al-Quran, sama pembacaan la ilaha illallah 70.000, sama pembacaan subhanallah bihamdi 1000 kali, sama pembacaan surat Al-Ikhlas 100.000, atau pakai hadis yang kedua 1000 kali. Ini hadiah yang disiapkan. Dari mulai sekarang dicicil dikit-dikit, dicelengi. Kalau tidak mampu nanti uangnya itu digunakan untuk nyewa itu orang. Suruh sewa 4-5 orang duduk di makamnya Banyak Inti bacakan. Disewa 4-5 orang bacakan untuk ibunya Inti. Ya. Itu cuma salah satu tanda baktinya kita ini, bukan tidak bisa kita balas apapun yang kita kerjakan, cuma salah satu tanda baktinya, Bos. Ya. Kalau orang tua masih hidup sama, ya tinggal kita bacakan untuk dia, hadiahkan 70.000 la ilaha illallah. Terus 1000 dari subhanallah bihamdi, 1000 dari surat Al-Ikhlas, itu hadiahnya apa? Itu baca lagi 1000, ini satu lagi hal yang sama untuk ibu. Di masa hidupnya dan setelah wafatnya, ya. Artinya surat Al-Fatihah itu sebanding dengan 2/3 dari Al-Quran. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan. Ini sebanding artinya, perhatikan ya. Kalau Rasulullah mengatakan ini Al-Fatihah thulutsal Quran, ini ta'dil thulutsal Quran, baca surat Al-Fatihah sama kayak baca 2/3 Al-Quran, artinya dari segi pahalanya. Tapi kalau kita disewa misalnya, satu orang, saya sewa kamu untuk baca Al-Quran, khutmah 30 juz Al-Quran untuk ruh abah saya, dengan ongkos misalnya sekian, kemudian dibacakan Fatihah 2 kali, sudah lebih dari 1 kali. Ini tidak boleh. Atau dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, tidak boleh hukumnya. Karena Rasul mengatakan ada surat Al-Ikhlas sepertiga, tidak boleh. Karena beda hukum, beda jalur hukum. Lagi setiap amalan itu punya jalur hukum sendiri-sendiri. Kalau kita hanya bahas menunjukkan keutamaan fadilahnya itu sampai ke titik 2/3, bukan artinya kita baca 2/3 Al-Quran sama dengan baca Fatihah 1 kali. Jadi ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan qalallahu azza wa jalla. Ini hadis yang perlu kita renungin waktu kita baca surat Al-Fatihah, ya. Apa katanya? Qasamtu salata baini wa baina abdi. Aku bagi salat antara aku dan hambaku, ya. Wa li abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku permintaan apapun akan kabulkan, ya. Fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba mengatakan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Qala Allahu, apa ucapannya Allah, ya? Hamidani abdi. Ini kalimat mukhatabah seperti ini, inti usahakan istahdzir waktu inti baca alhamdulillahirabbil alamin. Apa Allah mengatakan kepada kita? Hamidani abdi rahmukallah. Hamidani abdi. Begitu ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Wa idza qala, kalau seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, ayo. Qala athna alayya abdi. Athna ala abdi. Mana Allah, hambaku telah memujiku. Kata Allah, athna alayya abdi. Pelan-pelan kalau dibaca Fatihah itu direnungin, Allah mengucapkan apa di kalimat ini? Di kalimat ini mengucapkan apa? Di kalimat ini mengucapkan apa? Pelan-pelan. Renungin itu. Itu punya ta'thirnya nanti ke salatnya nanti. Nanti itu bisa salat, bisa namanya innas salata tanha anil fahsya, bisa nyampe ke situ. Setelah ente renungin tiap kalimatnya salat. Jangan alhamdulillahirrahmanirrahim amin Allahu akbar. Tetap aja besok pagi masih gini, masih gitu, sehingga rasanya orang mandang perempuan ajnabi ya, SMS-an, udah bengek, kerjaan tidak jelas semuanya. Mana sholat tanha anil fahsya? Sholat dia, sholat puluhan kali. Tanha sama sekali. Kenapa? Tidak pengaruh lah. Kita sekarang tidak perhatian sama sholatnya. Pelan-pelan kalau mau sholat, pelan-pelan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan hudur, ahsan daripada 20 rakaat ini. Ahsan 1000 kali. Karena yang paling penting mutu, bukan banyak. Jadi yang paling penting mutunya, tapi bukan banyaknya. Seperti di surat Tabarak, apa Allah mengatakan adalah ayyukum ahsanu, bukan aktsaru, tapi ahsanu. Jadi ahsanu amala. Al-itqan, ada termasuk ini membuat amalan ini. Innallaha yuhibbu min 'abdi an yutqin. Yutqin itu memperbagus amalannya. Jadi setiap tahun sholatnya zuhurnya 4 rakaat, cuma setiap tahun ada tambahan. Tambahnya apa? Jadi 5? Enggak. Cuman mutunya lebih bertambah. Mutunya apa? Lebih bertambah. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin. Kalau hambanya mengatakan maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin boleh dibacakan. Kita sudah ketahui bahwa maliki itu boleh dibaca panjang, maliki atau maliki.
Jadi kalau ada orang yang baca Maliki betul, ada yang baca Maliki juga betul. Yang paling penting waktu baca Maliki Yaumiddin, kita perhatikan Allah mengucapkan apa kepada kita sekarang ini. Ayo. Qala majjadani abdi. Ngagungkan hambaku, ngagungkan kan diriku kan. Majjadani abdi. Ayo. Au qala fawwadha ilayya abdi. Atau ini ada hadis yang lain menunjukkan bahwa waktu kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu Allah mengatakan kepada kita, hambaku telah memasrahkan seluruh perkaranya kepadaku. Ikutin, perhatikan hadis ini. Nanti apa ya? Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Apa yang Allah ucapkan kepada kita? Qala hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini ayat untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku aku buka seluruh pintu doa dan aku akan kabulkan seluruh keinginannya. Itu istihdir. Waktu kita mengucapkan kayak gitu, itu istihdir apa yang kita inginkan dari dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi usahakan mulai hari ini jangan dimulai dari isyraq. Mulai salat isyraq itu ada baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengucapkan apa, perhatikan. Tapi mana enggak apa itu tiap orang dari antara kalian punya foto, itu fotokan itu. Hadisnya ayat Qur'annya Pak Fatihah dihafalkan, dia renungin maknanya supaya kita bisa renungin maknanya. Jadi insyaallah beda, insyaallah model ini beda soalnya kita kan sebelum-sebelumnya. Ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan sekarang doa namanya, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma. Katanya Allah waktu kita mengucapkan ihdinas sampai terakhir, ini untuk hambaku dan apapun permintaan hambaku aku kabulkan. Jadi wali abdi masa'al, ya. Artinya Allah Azza wa Jalla berkata, aku membagi salat antara diriku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan permintaan hambaku. Dan jika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata kepadanya, hambaku bersyukur kepadaku. Dan jika ia membaca ar-rahmanir rahim, Allah berkata, hambaku memujiku. Dan jika ia membaca maliki yaumiddin, maka Allah berkata, hambaku mengagungkanku. Atau berkata, hambaku memasrahkan perkaranya kepadaku. Dan jika ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, ini adalah jarak antara aku dengan hambaku, dan aku akan mengabulkan permintaan hambaku. Dan jika ia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berkata, ini adalah khusus untuk hambaku dan aku akan mengabulkan permintaannya. Hukum jika tidak mampu membaca suratul Fatihah. Nah, kalau misalnya satu orang yang mau sholat dia tidak mampu, gimana tidak mampu? Gimana tidak mampu? Karena baru masuk Islam, tidak paham, tidak hafal Al-Quran, atau tidak dapat orang yang mentalkin dan lain-lain. Atau dia tinggal di satu tempat yang jauh dari ulama sehingga tidak pernah sama sekali dengar sholat, apalagi dengar Al-Quran, ya. Satu harus mempelajarinya dan menghafalkannya. Nah, sekarang kalau langkah-langkahnya nih, sebagaimana kita ketahui bahwa langkah-langkah yang wajib pertama kali adalah Fatihah, kan? Terus kalau tidak mampu, tingkatan kedua yaitu membaca 7 surat selain Fatihah. Kalau tidak mampu membaca 7 zikir selain Fatihah. Terus kalau tidak mampu, diam seukuran baca Fatihah. Lah, ada langkah-langkah selain ini harus dia kerjakan. Pertama apa? Harus mempelajarinya dan menghafal. Itu harus dia berangkat belajar. Ya, untuk misalnya dia masuk sebelum isyraq, masuk Islam. Datang ke seorang ulama masuk Islam sebelum isyraq. Lah, waktu isyraqnya tinggal 15 menit. Kalau kita ajarin Fatihah dan panjang lebar surah, bakal keluar waktu salat. Kita suruh salat dia dengan apa yang dia mampu. Misalnya takbirnya dengan diterjemahkan, semua arkan gauli diterjemahkan kecuali Al-Quran. Al-Quran tidak mampu ini, begini ayat, tidak mampu ayat, tidak mampu zikir, halas diam seukuran baca Fatihah. Cuman setelah salat isyraq, halas kita belajar lagi, diajar lagi sampai sehingga tidak sampai salat zuhur kecuali sudah paham. Ayo. 2. Jika tidak mampu menghafalnya, maka wajib menulis di kertas untuk dibaca pada waktu salat. Ya tuh, kalau tidak mampu, tidak baca langsung, tulis di kertas. Ini amalan kedua, tingkatan kedua, dibaca atau bawa mushaf dipegang. Ayo.
3. Jika masih tidak mampu maka wajib membaca 7 ayat selain surat Al-Fatihah. 7 ayat selain Fatihah, ya. Dan hurufnya tidak boleh kurang dari huruf suratul Fatihah, yaitu 155 huruf dengan bacaan Maliki atau 156 huruf dengan bacaan Maliki. Ya, cuma sebagian ulama mengatakan kalau ayat tidak harus, tapi kalau zikir harus, ya. 4. Jika masih tidak mampu maka wajib membaca 7 zikir seperti tasbih, takbir, seperti ini: subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu dibaca diulang-ulang sehingga tidak kurang hurufnya daripada huruf-hurufnya Fatihah, ya. Dan tahlil dan hurufnya tidak kurang dari huruf suratul Fatihah. Contoh 7 zikir tersebut adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. 5. Jika masih tidak mampu maka wajib berdiri seukuran waktu membaca suratul Fatihah kemudian ruku. Tingkatan keempat, ya. Kalau dia ninggalkan diam ini maka dia termasuk ninggalkan rukun Fatihah, ya. Faidah. Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah berkata, qala ba'duhum inna qira'ata Maliki fil Fatihah afdal li ziyadatil harf. Ya, Maliki. Katanya sebagian ulama baca Maliki lebih afdal daripada Maliki. Sebab kalau Maliki 155 jadi hurufnya Fatihah. Tapi kalau Maliki jadi 156. Dan satu huruf nambah pahala. Ayo. Wa likulli harfin 10 hasanat. Karena setiap huruf 10 hasanat. Jadi ketambahan 10, ya. Wa faddala ba'duhum qira'atan Maliki. Sebagian ulama mengatakan la al-afdal Maliki, pendek, ya. Li'annahu asahhu qira'ah. Karena lebih asah daripada Maliki. Wa kana al-Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid, ya. Bin Muhammad Al-Habsyi qara'a fi rak'atil ula Maliki. Habib Ali Habsyi di rakaat pertama pakai Maliki, rakaat kedua Maliki. Boleh. Cuman qiraah Maliki lebih afsah daripada Maliki. Tapi dua-duanya boleh dibaca, ya. Wa fi tsaniyah bi Maliki. Al-ula dipanjangkan Maliki. Rakaat kedua baca Maliki, ya. Artinya sebagian ulama berkata sesungguhnya membaca Maliki tatkala membaca suratul Fatihah lebih utama dikarenakan terdapat tambahan 1 huruf. Dan pahala membaca Al-Qur'an setiap hurufnya adalah 10 pahala. Dan sebagian ulama lebih mengutamakan bacaan Maliki dikarenakan lebih kuat dari jalur bacaannya. Dan diriwayatkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membaca pada rakaat pertama dengan bacaan Maliki dan pada rakaat kedua dengan bacaan Maliki. Sebagian ulama yang lain kalau salat fardu Maliki, tapi kalau salat sunnah Maliki. Ayo. Masalah intinya kalau kita kelihatan imam baca rakaat pertama begini, rakaat kedua begini, beda, jangan kali-kali ingkar dia. Karena memang dua-duanya betul dan sebagian ulama bacanya begitu. Jadi, makanya katanya Habib Ahmad bin Hasan Latos, hafalkan ikhtilaful ulama, perbedaan antara ulama. Sesungguhnya kalian lebih membutuhkan aqwal ulama daripada pendapat yang mu'tamad. Wa qalla i'tiraduka 'alan nas. Dan akan sedikit rasa ingkarnya kamu kepada orang lain. Kalau kita apal perbedaan antara ulama, kita tidak mudah-mudah untuk ingkar sama orang. Tentunya apa ya? Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun membaca suratul Fatihah. 1. Membaca suratul Fatihah tatkala salat fardu atau salat sunnah pada setiap rakaat bagi imam atau makmum hukumnya adalah wajib. Jadi suruh baca surat Fatihah wajib, tidak mungkin ditinggalkan surat Fatihah. Bagi imam pertama atau makmum, salat sirriyah atau jahriyah, salat fardu atau salat sunnah, itu semuanya wajib baca Fatihah, ya.
Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut sebagian ulama tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ada pendapat sebagian ulama di antara Imam Malik mengatakan tidak wajib bagi makmum untuk membaca surat Fatihah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an. Ya, tapi pendapatnya mu'tamad la. Karena Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau bi ummul kitab, ya. Sedangkan menurut sebagian ulama tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah jika sholat jahriyah. Nah, sebagian ulama yang lain tafsir, kalau sholatnya sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, maka tidak wajib bagi makmum baca Fatihah. Kalau sholatnya sirriyah seperti zuhur sama asar, wajib bagi makmum sholat untuk baca surat Al-Fatihah. Tapi pendapat yang mu'tamad tidak wajib mutlakon, meskipun sholat sirriyah atau jahriyah. Meskipun di rakaat pertama semua di rakaat dia sebagai imam atau makmum atau munfarid, semuanya wajib baca Fatihah. Ya. Secara cuman ada ini agwalnya seperti Imam Malik, seperti pendapatnya Imam Malik dan lain-lainnya yang mengatakan tidak wajib baca Fatihah. Ini bisa kita gunakan kalau satu orang muswis. Setiap kali baca Fatihah ngerasa Fatihahnya belum pas, baca lagi Fatihah, baca lagi Fatihah, baca lagi Fatihah. Itu yang ahsan taglid dulu sampai dia sembuh, kepada ulama yang mengatakan Fatihah tidak wajib, sehingga setelah penyakitnya hilang kembali lagi kepada pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Secara berjamaah seperti sholat subuh. 2. Disunahkan untuk menyambung lafaz basmalah dengan hamdalah ketika membaca suratul Fatihah. Karena ada fadilahnya yang sangat besar. Terjadi perbedaan antar ulama. Yang lebih utama basmalahnya kita sambung dengan dengan hamdalah atau kita pisah. Sebagian besar ulama mengatakan kita pisah karena bacaan setiap ayat lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ayat kita putus-putus. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, lebih utama kita sambung yang khusus antara basmalah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa fadilahnya besar akan disebutkan di sini, ya? Karena mempunyai fadilah keutamaan yang sangat besar. Di antaranya sebagai berikut: diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Barang siapa yang nyambung basmalah dengan hamdalah waktu membaca surat Al-Fatihah, maka akan diampuni dosanya. Pertama, yang kedua, dia terima seluruh amal kebaikannya. Seluruh amalan kebaikannya diterima sama Allah. Yang ketiga, dihapus seluruh amal keburukannya. Seluruh amal keburukannya dihapus sama Allah, diampuni. Ya. Dijauhkan dari adab kubur dan adab neraka. Dijauhkan dari adabnya kubur, adabnya neraka jahanam sama Allah. Berkatnya apa? Berkat menjambung basmalah dengan hamdalah. Ada sebagainya, ya. Dijauhkan dari rasa takut pada hari kiamat. Dijauhkan khauf, dari rasa takut di hari kiamat. Ya. Hal ini menurut pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya. Menurut pendapatnya Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj syarahnya Minhaj. Yang nyarahkan Minhajut Talibin ini banyak. Minhajut Talibin ini kitab yang dijadikan sumber untuk mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah fikih. Yang jabarkan kitab ini banyak, di antaranya Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Di antaranya Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Di antaranya Imam Romli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Jalan-jalan Imam Al-Ardabili dalam kitabnya Qutul Muhtaj. Ayo. Dan Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad. Sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Ibn Hajar punya dua ini, Fathul Jawab syarahnya min Al-Irsyad ini. Ada kitab Al-Irsyad karangannya Ibn Mukri. Ibn Hajar menjabarkan dalam kitabnya namanya Fathul Jawad. Ya. Sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i adalah disunahkan berhenti pada tiap-tiap ayat. Tiap-tiap ayat itu yang paling utama. Cuman ada pendapat yang mengatakan untuk basmalah sama alhamdulillah sunnah disambung. Yang pada pendapat yang mu'tamad sunnah berhenti pada tiap-tiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sampai 7 ayat, ya. Nama-nama dari suratul Fatihah sangat banyak. Lah, banyaknya nama pada satu perkara menunjukkan kemuliaan perkara tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala punya 1000 nama menunjukkan keagungan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad punya 1000 nama. Nabi Muhammad
Muhammad punya berapa? 1000. Itu menunjukkan keagungannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti surat Al-Fatihah punya banyak nama, menunjukkan keagungannya surat Al-Fatihah. Seperti kota Mekah punya ratusan nama, itu menunjukkan keutamaannya kota Mekah. Ya, pada umumnya begitu, ya. Di antaranya sebagai berikut. Nah, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Oke. Dalam rukun ketiga misalnya dari rukun-rukunnya salat membaca Fatihatul Kitab. Apa artinya surat Fatihah? Ya. Ummul Quran. Oke, dan rukun ketiga dari rukun-rukunnya salat membaca Ummul Quran. Apa artinya? Ya Fatihah itu. Ya. Ummul Kitab. Ummul Kitab, ya. As-Sab'ul Mathani. Sebagian Ummul Kitab karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-kutubus samawiyah dan diturunkan kepada para nabinya yang rangkuman sari daripada seluruh kitab yang samawiyah yang diturunkan oleh Allah itu terdapat pada Al-Qur'an, dan khulasah dan sarinya Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Fatihah, dan rangkuman dari surat Al-Fatihah terdapat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan rangkuman dari Bismillahirrahmanirrahim terdapat pada huruf ba, dan rangkuman dari huruf ba terdapat pada titik, bukan titik di bawahnya ba, tapi nuqtatul kalam fil lauhil mahfuz yang artinya bi maka bi yakunu ma yakun bi wa kana ma yakun, dengan artinya dengan aku semuanya terjadi, katanya Allah Subhanahu wa taala, ya. As-Sab'ul Mathani. Suratul Hamd. Al-Kafiyah. Al-Wafiyah. Al-Wafiyah, ya. Asy-Syifa. Asy-Syifa, ya. Al-Asas. Ya. 4. Keutamaan suratul Fatihah sangat banyak sebagaimana yang diriwayatkan dari salafus saleh. Di antaranya adalah barang siapa yang baca suratul Fatihah kemudian berdoa, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Oke. Makanya kadang dimulai doa-doa dengan apa? Fatihah. Untuk hajat ini bisarul Fatihah, hajat ini bisarul Fatihah. Karena memang mujarrab untuk mengabulkan doanya kita, ya. Barang siapa yang selalu istiqomah membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali, maka dia akan mendapatkan futuh. Katanya Allah, kana ma yakun. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Artinya dengan Allah, dengan zatnya Allah SWT segala sesuatu terjadi, ya. Kemampuan dalam memahami ilmu. Iya. Nah, kalau kita mungkin kesulitan memahami ibarat ilmu dan lain-lain, usahakan punya wirid baca surat Al-Fatihah 41 kali. Ya. Jika dibaca pada bagian badan yang sakit sebanyak 40 kali, maka niscaya akan sembuh. Kadang orang ngadu kakinya sakit, dadanya sakit, baca apa? Baca surat Al-Fatihah 41 kali. Itu ya. 5. Merubah huruf dhad menjadi huruf dha pada lafaz waladhdallin, hukumnya adalah tidak sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab. Menurut pendapat yang kuat tidak sah, harus pakai dhad ini. Ayo. Sedangkan menurut pendapat Imam Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi katakan boleh pakai dhad, boleh pakai dha, keduanya boleh. Ayo. 6. Jika seorang imam mengeraskan bacaan suratul Fatihah tatkala salat sirriyah, mestinya zuhur kan bacanya sir, bacanya pelan, tapi dia dikeraskan. Waladhdallin, kita aminkan enggak? Atau misalnya waktu salat jahriyah dia disirkan, dipelankan. Waladhdallin. Kita amin apa enggak, ya? Maka sunnah bagi makmum untuk mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Salat zuhur dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin. Nah, salat zuhur meskipun dia tidak, mestinya dia telah meninggalkan sunnah, cuma kita pendengar kayak waktu dia mengucapkan waladhdallin, sunnah kita mengucapkan amin, meskipun posisinya posisi salat sirriyah. Ya. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Imam Ibn Hajar sama Ramli mengatakan hal tersebut, ya. Sedangkan menurut pendapat Imam Zakaria Al-Ansari adalah tidak sunnah bagi makmum. Zakaria Al-Ansari mengatakan tidak, karena aslinya salat sirriyah. Salat dianjurkan membaca bacaan dengan pelan. Kenapa yang dijaharkan? Ya. Maka kalau imam menjaharkan, misalnya waladhdallin salat zuhur atau salat asar, makmum mengatakan amin apa enggak? Menurut pendapat Ibn Hajar Al-Ramli mengatakan iya, na'am, mengucapkan amin. Menurut pendapatnya Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan tidak sunnah. Ayo. 7. Membaca suratul Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah meskipun pada salat jahriyah atau sirriyah. Jadi Fatihah menurut pendapatnya Abu Hanifah hanya wajib bagi imam bas. Jadi orang kalau mau switch itu halas, suruh sholat aja makmuman, setelah itu suruh tinggalkan Fatihah. Setelah sembuh suruh kembali kepada mu'tamad yang
Madhab Imam Syafi'i. Ayo. 8. Jika ragu apakah terdapat ayat dalam suratul Fatihah yang ditinggalkan. Ya, misalnya sekarang sudah tengah-tengah sholat atau setelah sholat ragu. Tadi sudah baca Fatihah 7 lengkap ayatnya, Anda baca semua atau sebagian aja. Jadi masalahnya apa? Kalau satu orang ragu apakah telah membaca 7 ayat Al-Quran semuanya atau membaca sebagian, hukumnya gimana? Apakah wajib nambah rakaat atau kembali ke sholat atau bagaimana? Sah apa enggak sholatnya? Kalau ragu apakah sudah baca seluruh surat Fatihah atau atau sebagian? Nah, kita lihat keraguannya ini waktu masih di pertengahan sholat atau setelah keluar dari sholat. Kalau keraguannya setelah masih di pertengahan sholat, itu wajib dia betulkan keadaannya dia. Jadi, dengan pengertian misalnya kalau dia belum rukuk maka tidak boleh rukuk kecuali setelah ngulang Fatihahnya lagi dengan cara yakin sehingga telah baca 7 ayat. Tapi kalau dia keraguan timbul setelah sholat, maka hukum aslinya sholatnya sudah sah. Ayo. Jika keraguan tersebut timbul setelah selesainya membaca suratul Fatihah, maka tidak berpengaruh dan tidak wajib mengulangnya. Halo, ayo. Jika keraguan tersebut timbul sebelum selesainya membaca suratul Fatihah, maka wajib untuk mengulangnya. Halo, ayo. 9. Masalah yang dianjurkan untuk mengulang bacaan suratul Fatihah dalam sholat diantaranya sebagai berikut. Sunnah, dianjurkan, tidak wajib. Di beberapa masalah kita dianjurkan untuk mengulang Fatihahnya kita, ya. Apabila makmum membaca suratul Fatihah sebelumnya imam, misalnya makmum baca duluan, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Imam masih baru baca Fatihah. Hukumnya gimana? Setelah imam mengucapkan waladhdallin, maka disanjurkan bagi makmum untuk mengulang Fatihahnya lagi. Itu ya. Apabila seseorang sholat dengan cara duduk, kemudian ia mampu berdiri, maka sunnah baginya. Dia duduk misalnya fardu karena sakit, kemudian setelah baca waladhdallin sembuh, kok enak berdiri dia. Nah, waktu berdiri sunahkan untuk mengulang Fatihahnya lagi. Ya. Maka sunnah baginya untuk mengulang bacaan suratul Fatihah yang telah dibaca pada waktu sholat dengan cara duduk. Dengan cara duduk, ya. Apabila seseorang bernadar akan membaca suratul Fatihah ketika bersin, nah, dia nadar kalau saya bersin, setiap kali bersin akan baca surat Fatihah. Tengah-tengah sholat setelah waladhdallin amin bersin dia, maka baca Fatihah lagi. Untuk apa ya? Dan setelah membaca suratul Fatihah dalam sholat kemudian dia bersin, maka wajib baginya untuk membaca suratul Fatihah. Apabila menghatamkan Al-Quran dalam sholat, maka sunnah. Sekarang misalnya dia sudah baca kepingin hatam 30 juz Al-Quran tiba-tiba di waktu sholat. Oke, setelah waladhdallin amin membaca suratnya sudah hatam Nas. Apa setelahnya Nas? Fatihah. Balik lagi dari awal, maka dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi niatnya untuk surat, bukan niatnya untuk rukun Fatihah. Oke ya. Maka sunnah membaca suratul Fatihah setelah surat An-Nas. Apabila seseorang tidak hafal suratul Quran. Sekarang kan kita setelah Fatihah disunahkan baca surat. Lah kalau ini orang baru masuk Islam dan tidak hafal kecuali surat Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Duha semuanya tidak hafal semuanya. Halas, ulang lagi Fatihah yang kedua kali, niatnya untuk surat. Yang pertama untuk rukun, yang kedua untuk surat. Ya. Kecuali suratul Fatihah, maka sunnah baginya untuk mengulang bacaan suratul Fatihah sebagai ganti dari bacaan surat Al-Quran setelah suratul Fatihah dalam sholat. Iya, atau ya. Rukun yang kelima. Apa? Ruku. Bas. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatil lana bi dinina ma'a ahli al-qudri anta wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulam nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waghfirlana kulla syu'ur wa aghirra bir ridha منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى شان الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح ضرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع
نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة إلى روح ابن رسول جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح جميع أهل بيت رسول جميع أصحاب رسول جميع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وجميع علماء الشافعي والوصول المحمدية والمحدثين القراء والمفسرين وما إلى روح جميع مشايخنا في الدين حبيب صلى الله عليه وسلم وحبيب وعلى المشهور بن حبيب سيد محمد بن مالك وجميع مشايخنا في الدين. ثم إلى رسائل صاحب الحضرة والنظام سيدنا الإمام العارف بالله عبد الله بن عمر بن أحمد شغال بن زينب بن الدروس سيد الوليد بن عبد الله الراشد بن عبد الله المحسن. ثم إلى أرواح من الفجر من طه من علي بن علي وأحمد. ثم إلى روح الحبيب بن الجبري. ثم إلى روح أبو بكر بن محمد بن حسين. ثم إلى روح بن أحمد المهضر. ثم إلى روح والدينا والديكم وأموات. ثم إلى روح محمد بن أبو بكر بن سالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم الجنة بالكاتم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والدنيا الآخرة ويجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ويجعل غشا بالرحمة وأن الله يثبت ما قرأنا يكون حجة لنا لا حجة علينا على هذه أن يكون صالح جامع شامل لخير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين.